Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan jelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 11 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjut dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Terkait penguasaan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau menunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Integritas.
Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menunjukkan tinggi kejujuran dan komitmen. Profes- Profesionalisme. Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi. Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif. Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner. Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box think. Asas-asas OJK. 1. Asas independensi. Kedua, asas kepastian hukum. Ketiga, asas kepentingan umum. Keempat, asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas integritas. 7. Asas akuntabilitas. Struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas 1. Dewan Komisioner OJK. Kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, serta kepala eksekutif pengawasan pasar modal, serta kepala eksekutif pengawasan industri keuangan non-bank, serta ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, serta ex officio dari Bank Indonesia. Sekarang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional di antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, OJK memiliki 8 strategis utama. Strategi 1. Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambahan berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam LK. Strategi 2. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas ukuran, integrasi, dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan. Strategi ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguasa, likuiditas, dan pemodal bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun kritis. Strategi 4. Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan serta individual,
OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individu lembaga keuangan. Strategi 5 meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Strategi keenam membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi 7 meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas. Strategi 8 meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi. Penyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan memangku kepentingan antara lain, membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tata kelola OJK. 1. Dewan Komisioner. Sesuai pasal 17 Undang-Undang OJK, anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada setiap keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR. Dalam hal ini, Komisioner sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Manajemen strategis anggaran dan kinerja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategis anggaran dan kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan melaksanakan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya, termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategis, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut. Audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian. Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas AIMRPK. Kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Yang B. Manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, menerapkan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambung menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No. 2 PDK 06/2013 tentang standar manajemen risiko OJK SMR OJK dan Surat Edaran Dewan Komisioner No. 2 SEDK 06/2013 tentang pendauman umum melaksanakan standar manajemen risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada Kerangka Kerja Standar Nasional Indonesia (SNI).
ISO 31000 karena memberikan pendapatan pengelolaan risiko yang universal, penyeluruh, dan berkelanjutan. Pengendalian kualitas untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik. Diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk atau jasa, proses, sistem tata kelola, dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Selama 2013, kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengajian ulang atas pelaksanaan governance, manajemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti ketentuan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan OJK. Pembiayaan OJK. 1. Sumber pembiayaan OJK. Kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Ketiga, praktik pungutan di luar negeri. Hubungan kelembagaan OJK. 1. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 11, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Kedua, hubungan OJK dengan lembaga penjaminan simpanan LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan pada lembaga pinjaman simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Pengawasan terintegrasi di OJK. 1. Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Kedua, latar belakangnya diperlakukan pengawasan terintegrasi. Ketiga, sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Keempat, Satgas Waspada Investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.